Shalom saudara pendengar saudara rohani yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat datang di Renungan Rohani malam hari ini. Selamat malam, saya berdoa agar saudara sehat selalu. Semoga Roh Kudus hadir di tengah kita saat ini. Sebelum kita mulai renungan malam ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh mengucap syukur, ya Tuhan, oleh karena Engkau sangat baik buat kami. Engkau ada bersama kami dan menopang hidup kami di siang hari dan di malam hari. Engkau ada bersama-sama dan menyertai kami. Tuhan, kami memuji dan bersyukur kepadamu pada malam hari ini, kami masih bisa berkumpul di rumah kami yang kecil ini. Tuhan, saat ini kami hendak mendengarkan firman-Mu. Berilah pengetahuan dan bimbinglah hamba-Mu ini agar apa yang Engkau firmankan dapat bekerja sesuai kehendak-Mu. Buat kami jemaat-Mu, bukalah hati dan pikiran kami untuk mendengar dan menerima firman-Mu. Kiranya firman-Mu ini dapat menjadi berkat bagi kami. Berbicaralah Tuhan, kami sudah siap menerima firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat saudara rohani, pembacaan ayat emas Alkitab renungan kita malam hari ini. Nats pilihan kita adalah, dan ini pun datangnya dari Tuhan semesta alam. Ia ajaib dalam keputusan dan agung dalam kebijaksanaan. Tertulis dalam kitab Yesaya 28 ayat 29. Kata kunci renungan pada malam ini adalah penderitaan ada gunanya, dan bacaan kita pada malam ini terambil dari kitab Yesaya 28 ayat 23 sampai dengan ayat 29. Pasanglah telinga dan dengarkanlah suaraku, perhatikanlah dan dengarkanlah perkataanku. Setiap harikah orang membajak, mencangkul dan menyisir tanahnya untuk menabur? Bukankah setelah meratakan tanahnya, ia menyerahkan jintan hitam dan menebarkan jintan putih, menaruh gandum jawawut dan jelai kehitam-hitaman dan sekoi di pinggirnya? Mengenai adat kebiasaan ia telah diajari, diberi petunjuk oleh Allahnya. Sebab jintan hitam tidak diirik dengan eretan pengirik, dan roda gerobak tidak dipakai untuk menggiling jintan putih, tetapi jintan hitam diirik dengan memukul-mukulnya dengan galah, dan jintan putih dengan tongkat. Apakah orang waktu mengirik memukul gandum sampai hancur? Sungguh tidak, orang tidak terus-menerus memukulnya sampai hancur. Dan sekalipun orang menjalankan di atas gandum itu jentera gerobak dengan kudanya, namun orang tidak akan menggilingnya sampai hancur. Dan ini pun datangnya dari Tuhan semesta alam, Ia ajaib dalam keputusan dan agung dalam kebijaksanaan. Terambil dari kitab Yesaya 28 ayat 23 sampai dengan ayat 29. Topik dari ayat emas renungan kita adalah, bila kita mempercayai Allah, penderitaan adalah kesempatan untuk bertumbuh. Mari kita mulai renungan malam kita. Untuk memulai hal baik, serahkanlah segala sesuatu hanya kepada Tuhan. Mari kita mulai segmen kisah inspiratif. Di masa-masa susah, saya sering mengeluh, siapa yang butuh penderitaan? Saya tidak perlu, namun,
Yesaya 28 dan pengalaman saya sendiri telah membuktikan bahwa pertanyaan seperti itu merupakan reaksi yang kurang tepat. Kita memang tidak memerlukan kesusahan, tetapi kita perlu diubah dan bertumbuh menjadi dewasa. Di tangan Allah, kesusahan dapat menjadi alat yang efektif untuk memacu pertumbuhan yang kita perlukan. Di ayat 23-28 kita membaca perumpamaan Nabi Yesaya, yang puitis. Perumpamaan itu ditulis untuk membantu orang Israel agar dapat memahami bagaimana cara Allah bekerja dan apa yang ingin diwujudkannya dalam hidup mereka ketika melalui masa-masa sukar. Seorang petani digambarkan sedang membajak tanahnya dengan sangat terampil, menabur benih, kemudian mengirik hasil panennya. Jika tanah dapat bicara, mungkin ia akan mengeluh, siapa yang mau dibajak dengan menyakitkan seperti ini. Namun, penderitaan bukannya tidak berguna. Yesaya menceritakan bahwa petani telah diajar Allah untuk bekerja menurut ukuran dan tepat waktu, memperlakukan gandum yang lembut dengan hati-hati dan gandum jenis lain dengan dipukul-pukul. Dan masa panen pun pasti segera tiba. Saat menghadapi masa-masa sukar, kita mendapatkan jaminan bahwa Allah petani itu adalah Allah kita juga, yang ajaib dalam keputusan dan agung dalam kebijaksanaan. Dia selalu memperlakukan kita secara bijaksana dan mempunyai tujuan, sehingga menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai. Apakah artinya bahwa firman Allah tidak akan kembali dengan sia-sia? Yesaya 55 ayat 10-11 mengajar, sebab seperti hujan dan salju turun dari langit dan tidak kembali ke situ, melainkan mengairi bumi, membuatnya subur dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memberikan benih kepada penabur dan roti kepada orang yang mau makan, demikianlah firman-Ku yang keluar dari mulut-Ku, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang Ku kehendaki, dan akan berhasil dalam apa yang Kusuruhkan kepadanya. Ayat 11 menjelaskan apa yang dimaksud dengan, tidak kembali akan kembali kepadaku dengan sia-sia, dengan mengajar bahwa, ia akan melaksanakan apa yang Ku kehendaki, dan akan berhasil dalam apa yang Kusuruhkan kepadanya. Hujan dan salju adalah siklus perjalanan air. Hujan datang ke atas bumi, diserap ke dalam bumi, dan membantu pertumbuhan tanaman, yang kemudian dimakan manusia, dan memberi kehidupan. Hujan dan salju datang dari langit dan tidak kembali ke atas tanpa menuntaskan tujuannya. Allah membandingkan firman-Nya dengan hujan dan salju karena, seperti hujan, firman Allah selalu memenuhi tujuan baik-Nya. Ketika Allah menyampaikan bahwa firman-Nya tidak akan kembali pada diri-Nya dengan sia-sia, kita dapat memastikan bahwa Ia memiliki tujuan bagi firman-Nya. Firman Allah berasal dari atas. Ia menafaskan firman-Nya pada kita, yang kemudian direkam di dalam Alkitab. Setiap firman yang Ia berikan pada manusia bertujuan khusus dan ada sebabnya. Sama seperti hujan dan salju, firman Allah menghasilkan kehidupan dan menghasilkan buah yang baik dalam kehidupan kita. Melalui firman-Nya, kita tahu bahwa Allah mengasihi kita dan bahwa Yesus mati guna membebaskan kita dari dosa dan kematian. Kita juga belajar cara hidup sesuai dengan kebenaran tersebut. Ketika Allah mengajar bahwa firman-Nya tidak akan kembali secara sia-sia,
Pengetahuan itu menyemangati kita untuk hidup dalam firman-Nya, menerapkannya ke dalam kehidupan kita, menyerapnya bagaikan tanah yang menyerap hujan dan salju. Kebenaran itu tidak akan kembali dengan sia-sia jika hati kita diubahkan. Firman Allah menegur dan memperbaiki kesalahan kita, dan melatih kita untuk hidup saleh. Firman-Nya adalah pelita yang menerangi di dalam dunia yang gelap ini. Firman-Nya berlaku bagi setiap masalah yang menerpa. Firman Allah selalu menghasilkan apa yang dituju, baik dalam ajaran, perbaikan, pelatihan, mengarahkan kita padanya, mengungkapkan dosa kita, atau menghasilkan kebaikan lainnya. Ketika Allah mengajar bahwa firman-Nya tidak akan kembali dengan sia-sia, kita mengerti bahwa Allah itu berdaulat. Janjinya ialah bahwa firman-Nya akan mencapai apa yang Ia kehendaki, bukan apa yang kita inginkan. Kita dapat membagikan firman dengan tujuan mengubah opini orang lain, dan mungkin saja opini orang itu tidak berubah. Apakah firman Allah menjadi sia-sia? Tidak, namun tujuan kita mungkin berbeda dengan tujuan Allah. Seperti angin yang bertiup kemana Ia mau, Roh Kudus juga bertindak dalam cara yang tak tampak. Dan Allah dapat menggunakan firman-Nya dengan cara yang mengejutkan, pada waktu yang tak disangka, di dalam orang yang tak disangka. Sama seperti seorang meteorologi tak dapat memastikan turunnya hujan atau salju, kita tidak mungkin menebak bagaimana Allah hendak menggunakan firman-Nya. Firman Allah tidak akan kembali dengan sia-sia. Firman Allah terlalu kuat. Ketika Allah berfirman, "Jadilah terang," maka hasilnya adalah, terang itu jadi. Ketika Yesus berkata, "Diam, tenanglah," maka angin itu reda dan danau itu menjadi teduh. Firman Allah selalu berhasil, dan mereka yang menerima firman akan menjadi pemenang pula. Apa yang Yesus maksudkan ketika Dia berkata, "Aku tidak pernah mengenal kamu, berangkat dariku"? Yesus berkata, "Kalau begitu aku akan mengatakan dengan jelas kepada mereka, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku, hai kamu orang-orang yang berbuat jahat." Rasanya aneh mendengar Tuhan kita yang Maha Tahu berkata bahwa ada sesuatu atau seseorang yang tidak Dia ketahui. Yesus di sini tidak merujuk pada pengetahuan intelektual tetapi pada pengetahuan relasional. Untuk memahami sebuah ayat, selalu dimulai dengan konteksnya. Yesus mengakhiri khotbahnya di bukit dengan peringatan terakhir tentang iman yang sejati. Yesus meramalkan bahwa nabi-nabi Kristen palsu akan datang seperti serigala berbulu domba. Mereka mungkin menggunakan semua perkataan Tuhan yang benar dan bahkan memperlihatkan kuasa yang mengesankan, namun mereka tidak akan menjadi milik Tuhan. Tidak setiap orang yang berseru kepadaku, "Tuhan, Tuhan," akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan hanya dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Banyak orang akan berkata kepadaku pada hari itu, "Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat dengan nama-Mu dan dengan nama-Mu mengusir setan dan melakukan banyak mukjizat dengan nama-Mu?" Lalu aku akan mengatakan kepada mereka dengan jelas, "Aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku, hai kamu para pelaku kejahatan." Dalam kata-kata Yesus pada hari penghakiman, kita melihat beberapa kebenaran penting.
bukan pernyataan lisan bahwa seseorang mengikuti Yesus yang menyelamatkan. Kekristenan nominal tidak bisa menyelamatkan. Juga, ini bukanlah demonstrasi wawasan rohani atau kuasa yang menyelamatkan. Seseorang mungkin tampak seperti orang Kristen di mata orang lain, namun tetap menjadi pelaku kejahatan di mata Tuhan dan dijauhkan dari hadirat-Nya. Hanya mereka yang melakukan kehendak Bapa dan mengenal Tuhan yang akan masuk surga. Lalu, apa kehendak Bapa? Beberapa pria pernah datang kepada Yesus dengan pertanyaan tentang apa yang Allah tuntut dari mereka. Mereka bertanya kepadanya, "Apakah yang harus kami lakukan untuk melakukan pekerjaan yang Allah tuntut?" Yesus menjawab, "Pekerjaan Allah adalah ini, percaya kepada Dia yang diutus-Nya. Allah ingin kita beriman kepada Anak-Nya, inilah perintah-Nya, percaya kepada nama Anak-Nya, Yesus Kristus." Mereka yang dilahirkan kembali karena iman kepada Kristus akan menghasilkan perbuatan baik untuk kemuliaan Allah. Ketika Yesus berkata, "Aku tidak pernah mengenal kamu," kepada murid-murid yang berpura-pura, yang Dia maksudkan adalah Dia tidak pernah mengakui mereka sebagai murid sejati atau sahabat-sahabatnya. Dia tidak pernah memiliki kesamaan atau menyetujui mereka. Mereka bukan sanak keluarganya. Kristus tidak berdiam di dalam hati mereka, dan pikirannya pun tidak ada di dalam mereka. Dalam semua hal ini dan lebih banyak lagi, Yesus tidak pernah mengenal mereka. Perhatikan bahwa Yesus tidak memutuskan hubungan di sini, tidak pernah ada hubungan yang terputus. Meskipun kata-kata mereka terdengar muluk-muluk dan semangat keagamaan mereka terlihat mencolok, mereka tidak memiliki keintiman dengan Kristus. Jadi ternyata yang penting bukanlah kita mengenal Tuhan pada tingkat tertentu, tapi Tuhan mengenal kita. Seperti yang Paulus jelaskan, barang siapa mengasihi Allah, ia dikenal oleh Allah. Tuhan menggembalakan kawanan dombanya seperti seorang gembala, dan Dia mengetahui siapa domba-dombanya. Kata-kata sedih, "Aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku, kamu yang melakukan kejahatan," dalam Matius 7 ayat 23 versi King James Version menunjukkan bahwa Yesus memang Maha Tahu. Dia tidak mengenal mereka seperti yang Dia ketahui jika mereka adalah pengikut-Nya. Namun Dia mengetahui hati mereka, mereka penuh dengan kejahatan. Kutukan Yesaya terhadap kemunafikan sangat cocok dengan kelompok ini. "Bangsa ini datang mendekati aku dengan mulutnya dan memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku." Para pelaku kejahatan yang Yesus tidak kenal adalah orang Kristen palsu, guru palsu, dan penganut agama palsu. Mereka yang disuruh menjauh dari hadirat Tuhan tidak akan mengambil bagian dalam nikmat kerajaan. Di luar ada anjing-anjing, orang-orang yang mengamalkan ilmu gaib, orang-orang yang tidak bermoral, para pembunuh, para penyembah berhala dan setiap orang yang mencintai dan melakukan kebatilan. Mereka akan dilemparkan ke dalam kegelapan, di mana akan ada tangisan dan kertakan gigi. Orang-orang Kristen palsu yang menurut Yesus tidak pernah Ia kenal tidak akan menghasilkan buah roh. Sebaliknya, mereka akan menghasilkan hal yang sebaliknya, yaitu perbuatan daging. Yesus memperingatkan bahwa suatu hari Dia akan memberitahu sekelompok praktisi agama, "Aku tidak pernah mengenal kamu."
Tuhan tidak senang mengirim manusia ke neraka. Namun mereka yang disuruh pergi telah menolak tujuan dan rencana kekal Allah bagi hidup mereka. Mereka telah menolak terang Injil, dan memilih kegelapan, karena perbuatan mereka jahat. Pada saat penghakiman, mereka mencoba untuk membenarkan diri mereka sendiri sebagai layak masuk surga berdasarkan perbuatan mereka. Namun tidak seorang pun akan dibenarkan karena perbuatannya sendiri. Meskipun mengaku melakukan semua pekerjaan baik ini dalam nama Kristus, mereka gagal melakukan satu-satunya pekerjaan Allah yang penting, beriman kepada Dia yang diutus. Maka Yesus, Hakim yang adil, menghukum mereka untuk terpisah selamanya darinya. Hidupku tersembunyi dari Tuhan. Yesaya 40 ayat 27 berkata, "Mengapakah engkau berkata demikian, hai Yakub, dan berkata begini, hai Israel, hidupku tersembunyi dari Tuhan, dan aku tidak diperhatikan Allahku." Hidup tersembunyi dari Tuhan merupakan sebuah perasaan manusia yang jauh dari Tuhan. Hal ini bisa disebabkan pergumulan hidup yang tak kunjung selesai. Hidup ini memang harus selalu berhadapan dengan masalah. Sejak lahir setiap orang sudah menghadapi masalah. Itulah sebabnya bayi yang lahir ke dunia selalu menangis. Melewati masa demi masa dalam hidup ini, semua orang akan selalu menghadapi masalah. Yang penting adalah bagaimana sikap kita dalam menghadapi setiap masalah-masalah yang mendatangi hidup kita. Firman Tuhan di atas mengajarkan sikap yang benar dalam menghadapi masalah. Melalui nas hari ini kita bisa belajar bahwa hidup yang tersembunyi dari Tuhan itu bisa diatasi dengan beberapa cara, yakni: pertama, jangan menyalahkan siapapun, apalagi Tuhan. Ayat 27, "Mengapakah engkau berkata demikian, hai Yakub, dan berkata begini, hai Israel, hidupku tersembunyi dari Tuhan, dan aku tidak diperhatikan Allahku." Petik 1. Ketika menghadapi masalah kita seringkali mencari siapa yang salah. Mungkin yang kita persalahkan adalah orang tua, atau pasangan, atau teman atau siapa saja yang bisa dipersalahkan. Kalau tidak menyalahkan orang, kita menyalahkan keadaan, atau menyalahkan garis kehidupan atau nasib. Dan pada ujungnya kita menyalahkan Tuhan. Masalah tidak akan selesai dengan menyalahkan orang atau keadaan, terlebih menyalahkan Tuhan. Kedua, belajar mengandalkan Tuhan. Ayat 28-29, "Tidakkah kau tahu? Dan tidakkah kau dengar? Tuhan ialah Allah kekal yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu, tidak terduga pengertiannya. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya." Mungkin kita lelah dan kehabisan akal. Itu adalah saat untuk menyadari bahwa kita memerlukan Tuhan. Kita harus bersandar dan berharap kepada Tuhan. Itu adalah saat bagi kita untuk introspeksi. Kalau saya sampai kelelahan, barangkali saya mengandalkan kekuatan saya sendiri. Footprint adalah judul sebuah sajak yang sangat terkenal yang menyentuh hati jutaan manusia di seluruh dunia. Sajak ini dikarang oleh Margaret Fishbach, seorang guru sekolah dasar Kristen untuk anak-anak Indian di Kanada. Sajak ini begitu populer di kalangan umat Kristiani, mengisahkan tentang seseorang yang tengah berjalan menyusuri pantai yang berpasir.
Sajak ini seringkali dipakai untuk menggambarkan tentang hubungan manusia dengan Tuhan. Ketika menoleh ke belakang ia melihat dua pasang jejak kaki di pasir. Sepasang jejak kakinya dan sepasang lagi jejak kaki Tuhan. Tapi ketika sedang dalam situasi sulit yang terlihat hanyalah sepasang jejak kaki, ia pun mengeluh dan memprotes, "Tuhan, pada masa-masa berat dalam hidupku, mengapa Engkau malah membiarkan dan meninggalkan aku berjalan sendirian?" Tuhan menjawab, "Aku tidak pernah meninggalkan kamu. Jejak kaki yang sepasang itu adalah jejak kakiku, karena saat itu aku sedang menggendong kamu." Suatu ketika bangsa Israel sedang mengalami masa-masa sulit, mereka harus kehilangan negerinya dan hidup sebagai buangan di negeri asing. Begitu berat penderitaan yang dialami sampai-sampai mereka merasa telah ditinggalkan Tuhan. "Hidupku tersembunyi dari Tuhan, dan aku tidak diperhatikan Allahku." Benarkah Tuhan tidak pernah meninggalkan anak-anaknya, terlebih-lebih saat dalam situasi sulit? Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Justru yang seringkali terjadi adalah kita meninggalkan Tuhan. Tetaplah berpaut kepada Tuhan yang terus bertekun menanti-nantikan Tuhan, sebab orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Jangan pernah merasa sendiri, apalagi ditinggalkan Tuhan, sebab Tuhan tidak pernah meninggalkan kita sedetik pun, asal kita hidup seturut kehendak-Nya. Karena itu, marilah kita belajar lebih mempercayai dan mengandalkan Tuhan. Penderitaan menjadi keselamatan. Yesaya 38 ayat 17 berkata, "Sesungguhnya, penderitaan yang pahit menjadi keselamatan bagiku. Engkaulah yang mencegah jiwaku dari lobang kebinasaan. Sebab Engkau telah melemparkan segala dosaku jauh dari hadapan-Mu." Pernyataan Yesaya ini agak sulit diterima akal manusia. Mana mungkin penderitaan menjadi keselamatan? Penderitaan itu membawa orang pada kesengsaraan. Itulah yang berlaku umum secara duniawi. Namun Yesaya memberikan jaminan bahwa di balik duka ada suka. Allah memiliki suatu tujuan di balik segala penderitaan. Allah menggunakan keadaan-keadaan untuk mengembangkan karakter kita. Bahkan sebetulnya, Dia lebih bergantung pada keadaan untuk menjadikan kita serupa dengan Yesus ketimbang pada kegiatan kita membaca kitab suci. Alasannya jelas, kita menghadapi berbagai keadaan 24 jam sehari. Yesus memperingatkan kita bahwa kita akan menghadapi aneka masalah dan penderitaan di dunia. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam Aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, Aku telah mengalahkan dunia. Tidak ada seorang pun yang kebal terhadap penderitaan atau terlindungi dari penderitaan, dan tidak seorang pun yang akan menjalani kehidupan ini tanpa masalah. Setiap kali kita berhasil memecahkan satu masalah, masalah lain sudah menanti untuk muncul. Tidak semua masalah itu besar, tetapi semuanya berperan penting dalam proses pertumbuhan yang disiapkan Allah bagi kita. Petrus meyakinkan kita bahwa penderitaan itu normal, dengan mengatakan, "Janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian, seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu."
Allah memakai penderitaan untuk menarik kita lebih dekat kepada Diri-Nya. Kitab suci mengatakan, Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati, dan Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Pengalaman-pengalaman penyembahan kita yang paling hebat dan mendalam mungkin terjadi ketika kita tengah mengalami masa-masa tergelap dalam hidup kita, ketika kita patah hati, merasa ditinggalkan, tidak dipilih, atau ketika mengalami penderitaan badani yang luar biasa dan kita datang kepada Allah sendiri. Selama dalam penderitaan itulah kita belajar untuk menaikkan doa-doa kita yang paling murni, sepenuh hati, dan jujur kepada Allah. Ketika kita berada di dalam penderitaan, kita tidak lagi memiliki tenaga untuk menaikkan doa-doa yang dangkal. Ketika hidup terasa menyenangkan, kita mungkin menikmatinya dengan kerinduan untuk mengetahui tentang Yesus, dengan meniru Dia dan mengutip perkataan-Nya serta membicarakannya. Tetapi hanya dalam penderitaanlah kita akan benar-benar mengenal Yesus. Kita mempelajari berbagai hal tentang Allah di dalam penderitaan, karena hal itu tidak bisa kita pelajari dengan cara lain. Allah tentu bisa saja mencegah agar Yusuf tidak masuk penjara, agar Daniel tidak dimasukkan dalam gua singa, agar Yeremia tidak dimasukkan ke dalam perigi, agar Paulus tidak mengalami karam kapal 3 kali dan mencegah 3 pemuda Ibrani agar tidak dibuang dalam perapian yang menyala-nyala, tetapi Allah tidak melakukannya. Allah mengizinkan penderitaan tersebut terjadi, dan sebagai hasilnya setiap orang tersebut ditarik lebih dekat kepada Allah. Penderitaan mendorong kita untuk memandang kepada Allah dan bergantung padanya dan bukan pada diri kita sendiri. Paulus memberikan kesaksian tentang hal ini, kami merasa, seolah-olah kami telah dijatuhi hukuman mati. Tetapi hal itu terjadi, supaya kami jangan menaruh kepercayaan pada diri kami sendiri, tetapi hanya kepada Allah yang membangkitkan orang-orang mati. Kita tidak akan pernah menyadari bahwa Allah adalah satu-satunya yang kita butuhkan sebelum kita merasakan Allah sebagai satu-satunya yang kita miliki. Apapun penyebabnya, tidak ada satupun masalah yang bisa terjadi tanpa izin Allah. Segala sesuatu yang terjadi atas seorang anak Allah sudah disaring oleh Bapa, dan Dia bermaksud menggunakannya untuk kebaikan meskipun iblis dan yang lain memaksudkannya untuk keburukan. Karena Allah adalah pemegang kendali tertinggi, penderitaan hanyalah insiden-insiden dalam rencana kebaikan dari Allah bagi kita. Karena setiap hari dari kehidupan kita sudah tertulis pada penanggalan Allah sebelum kita dilahirkan, maka segala sesuatu yang terjadi pada kita memiliki manfaat rohani. Segala sesuatu. Roma 8 ayat 28-29 menjelaskan alasannya. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Karena itu, nikmatilah segala penderitaan yang kita alami sebagai jalan menuju keselamatan kekal. Beritakanlah Injil kepada segala makhluk, hormatilah semua orang. Selamat beristirahat malam dalam kasih setia Tuhan. Doa saya menyertai saudara sekalian. Mari bertumbuh dalam iman bersama saudara rohani. Saya memberkati Anda agar sewaktu Anda mencarinya dari Dia,
Bapa Surgawi Anda akan memberikan bagi Anda roti harian Anda, dalam nama Yesus Kristus. Tuhan yang berkuasa atas alam semesta dan menuntun kita kepada iman yang menyelamatkan. Tuhan Yesus menyertai senantiasa. Terima kasih sudah berkenan mendengarkan renungan malam saudara rohani. Tuhan memberkati. Amin. Marilah kita renungkan, sahabat saudara rohani, demikianlah renungan firman Tuhan malam hari ini. Semoga menjadi berkat di dalam hidup kita dan menjadikan kita pribadi yang lebih baik. Sebelum kita beristirahat pada malam hari ini, marilah kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh mengucap syukur, ya Tuhan, oleh karena Engkau sangat baik buat kami. Engkau ada bersama kami dan menopang hidup kami di siang hari dan di malam hari. Engkau ada bersama-sama dan menyertai kami, ya Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur untuk firman-Mu, ya Tuhan, yang memberikan kami kekuatan dan menyadarkan kami bahwa kami tidak perlu takut dengan gelap dan malam. Sebab Tuhan, Engkau ada bersama kami. Engkau melindungi kami dan menjadi perisai bagi kami hamba-Mu berdoa saat ini. Tuhan, untuk setiap pendengar renungan ini yang mengalami ketakutan, kecemasan, kegelisahan, pada situasi gelap dan malam hari di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kuasa Tuhan melepaskan mereka dari segala ikatan roh-roh ketakutan yang mengikat mereka saat ini. Tuhan melepaskan setiap anak-anak-Mu dari segala rasa takut dan kecemasan. Di dalam nama Tuhan Yesus segala kuasa-kuasa roh jahat, kuasa setan iblis yang mengganggu anak-anak-Mu, ya Tuhan, tolong hancurkan dan halaukan dengan kuasa-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati setiap kami anak-anak-Mu, ya Tuhan, dan lindungilah kami aman di dalam Engkau. Ya Tuhan, penuhilah setiap hati kami dengan keberanian, damai sejahtera, dan sukacita serta ketenangan yang dari Tuhan. Berkati kami di malam hari ini, saat kami tidur dan beristirahat. Kuasa-Mu, ya Tuhan, menaungi setiap kami, memberkati dan melindungi kami. Bangunkanlah kami kembali besok pagi dengan kekuatan yang baru, tubuh yang sehat diberkati Tuhan, dan berkat-berkat yang baru Tuhan sediakan bagi kami. Terima kasih, ya Tuhan, kami sungguh mengucap syukur untuk firman-Mu yang menguatkan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami, Bapa kami yang baik, kami mengucap syukur dan berdoa haleluya. Amin. Biarlah firman Tuhan menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari Roh Kudus akan selalu memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kita, dan memberi kedamaian di hati kita. Amin. Sampai jumpa di renungan malam saudara rohani berikutnya.